Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ini hanya untuk memandu aja, untuk arah saya untuk menyampaikan. Kita akan bersama-sama memahami tentang new behavior ya. New behavior yang sekarang ini mungkin perlu diketahui oleh semua ini karena kita mengarah pada, jadi perilaku itu ada dua, sikap yang berbeda gitu ya. Ketika mulai sekarang ini gitu, di zaman-zaman new normal ini, orang tadi sudah dibilang ada di Nganjuk, mereka mulai ada takutan. Generasi sejak pandemi. Jadi sejak pandemi itu generasi manapun sebelumnya tadi ya, yang per generasi tadi. Selamat siang Pak Haris, terkait yang baru saja disampaikan, yakni strategi mati suri, ini suatu hal yang baik dan saya pernah mengajukan hal seperti itu. Bagaimana kita mati suri dulu dan nanti kita keluar dengan hal-hal yang bagus, yang terbaru. Namun itu banyak yang ditentang karena memang gimana ya, mungkin penjelasan saya kurang ataupun mungkin juga Pak Aris punya literatur di mana nanti saya bisa mencarinya sendiri. Suara Sidoarjo memang mengadakan webinar ini karena satu, webinar ini kan sekarang lagi populer, lagi ngetop-ngetopnya. Karena kita mau ketemu dengan banyak orang, bikin seminar yang sifatnya off air seperti beberapa waktu yang lalu kan memang sudah kesulitan, jadi menggunakan teknologi dan itu sekarang lagi ngehits. Saya Suara Sidoarjo bikin webinar, tapi tentunya yang ada hubungannya dengan radio. Nah, sampai dengan akhir-akhir ini memang sepertinya belum ada sebuah diskusi yang khusus mendiskusikan atau coba mengkaji tentang bagaimana kondisi radio di dalam situasi pandemi atau menjelang new normal, kira-kira begitu. Jadi tadi memang kita mengemas bahasan yang dilihat dari sebetulnya bagaimana sih perilaku masyarakat, perilaku orang pada waktu dia harus social distancing, physical distancing, kemudian dia banyak work from home. Kira-kira ada nggak perubahan-perubahan perilaku yang berdampak kepada dia mengkonsumsi media, khususnya radio. Ya, tadi narasumber kita Dr. Dewi, seorang psikolog dari Universitas Airlangga sudah memberikan paparan, dan saya secara pribadi, secara praktisi mencoba gitu, kalau memang kondisinya seperti dulu bagaimana, beberapa waktu yang lalu data radio bagaimana, kemudian terkena dampaknya itu apa saja kira-kira kondisi radionya. Nah, kalau begitu langkah yang harus dilakukan oleh para pelaku dunia radio harus bagaimana supaya radio itu bisa tetap eksis dalam situasi yang bukan cuma disruption, tapi juga ini disebut tidak menentu, karena pandemi ini kan belum bisa dipastikan sampai kapan. Padahal dampaknya juga luas kemana-mana, termasuk juga dunia radio. Itu kenapa Suara Sidoarjo mengemas program webinar radio menembus pandemi dan new normal. Tapi alhamdulillah respon dari teman-teman peserta cukup banyak di seluruh Indonesia. Ada dari radio milik pemerintah kabupaten kota di Indonesia, kemudian juga ada para mahasiswa, ada radio swasta, dan juga beberapa individu yang lain yang bergabung untuk ikut diskusi di webinar tadi. Itu kira-kira reviewnya. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.